Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5528 dari Perintah Kaisar Naga sangat kuat. Mata Master Istana Kelima terpaku, dan ia mendorong tangannya ke depan. Perisai surgawi di hadapannya langsung mengembang, menghantam energi pedang. Energi pedang dan perisai itu bertabrakan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, mengirimkan gelombang kejut yang kuat dari titik tumbukan. Lampu-lampu minyak di aula berkelap-kelip akibat gelombang kejut, cahaya hijaunya berkelap-kelip seolah-olah akan padam kapan saja. David menghindari gelombang kejut itu dan menyerang Master Istana Kelima sekali lagi. Pedang pembunuh naganya melesat seperti ular, mengincar tenggorokan Master Istana Kelima. Master Istana Kelima bereaksi dengan kecepatan luar biasa, menghindar ke samping dan sekaligus mengepalkan tangan kanannya, menghantam dada David. Energi surgawi menyelimuti tinju itu, memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah-olah dapat menghancurkan gunung. David dengan cepat menarik pedang pembunuh naga dan memegangnya secara horizontal di hadapannya untuk menangkis serangan itu. Dengan suara bang yang tumpul, tinju Master Istana Kelima menghantam pedang pembunuh naga. Kekuatan dahsyat terpancar di sepanjang pedang, membuat lengan David mati rasa. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan ini untuk membalikkan tubuhnya ke belakang dan menjauhkan diri dari penguasa Istana Kelima. Aku tidak menyangka kau punya kemampuan, tapi hari ini, kau masih tak bisa lolos dari kematian. Kata penguasa Istana Kelima dingin, matanya penuh niat membunuh, seolah ingin melahap David hidup-hidup. Sudut mulut David sedikit terangkat, memperlihatkan senyum meremehkan. Hanya kau? Itu jauh dari cukup. Setelah itu, ia kembali menggunakan kemampuan tubuhnya dan menyerbu ke arah penguasa Istana Kelima. Kali ini, kecepatannya lebih cepat, dan sosoknya tak menentu seperti hantu, membuatnya sulit untuk ditangkap. Master Istana Kelima mengerutkan kening, tangannya melambai cepat saat aliran energi abadi melesat ke arah David bagai anak panah tajam. Anak panah ini berkilauan dengan cahaya dingin, memiliki daya tembus yang luar biasa, seolah mampu menembus apapun. David berkelok-kelok dengan mudah di antara anak panah energi abadi, menghunus pedang pembunuh naga berulang kali, memotongnya satu persatu. Teknik pedang awan mengalir, jurus pertama, naga menghancurkan 9 langit. Teriak David, mengangkat tinggi pedang pembunuh naga di tangannya. Sebuah bayangan pedang raksasa muncul di atasnya. Bayangan itu menyerupai naga raksasa, memancarkan aura kuat yang seolah mampu membelah langit. Dengan perintah dari David, bayangan pedang itu menebas Master Istana Kelima bagai kilat. Teknik pedang yang dipelajari David dari sekte pedang kini luar biasa hebat. Ekspresi Master Istana Kelima berubah drastis, dan ia dengan cepat menyalurkan seluruh energi abadinya, membentuk perisai yang lebih tebal di hadapannya. Bersamaan dengan itu, ia membentuk segel dengan tangannya, memanggil pedang abadi raksasa. Pedang itu memancarkan cahaya warna-warni, bertabrakan dengan bayangan pedang. Boom! Dengan suara gemuruh yang menggelegar, seluruh aula berguncang hebat, seolah-olah diambang kehancuran. Gelombang kejut dari tabrakan bayangan pedang dan pedang abadi menyebar seperti badai, menyapu platform batu, rune, dan benda-benda lain di dalam aula. Master Istana Kelima merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, dan tubuhnya tanpa sadar terhuyung mundur, kakinya mengukir alur yang dalam di tanah. Sungguh teknik pedang yang kuat. Master Istana Kelima tercengang. Ia tak pernah membayangkan David bisa melakukan teknik pedang sekuat itu. Tanpa gentar, ia menenangkan diri dan menyerang David sekali lagi. Ia mengayunkan pedang abadi di tangannya terus-menerus, mengirimkan aliran energi pedang yang tajam menghujani David. Tatapan mata David tajam, dan ia dengan cepat mengayunkan pedang pembunuh naga, menciptakan tirai energi pedang yang menghalangi energi pedang yang datang. Pada saat yang sama, memanfaatkan momennya, ia melesat ke arah Master Istana Kelima. Ketika ia hanya beberapa langkah dari Master Istana Kelima, pedang pembunuh naga di tangannya melesat bagai kilat, langsung menuju jantung Master Istana Kelima. Master Istana Kelima bereaksi sangat cepat, menghindar ke samping dan sekaligus membentuk telapak tangan kirinya, menampar dada David. Bab 5529 dari Perintah Kaisar Naga, Gaya ketiga. David segera menarik pedang pembunuh naganya dan mencoba menangkis. Dengan suara bang yang teredam, telapak tangan mereka beradu, mengirimkan kekuatan dahsyat yang mengalir deras melalui lengan mereka, mengguncang tubuh mereka sedikit. Teknik pedang awan mengalir, bentuk kedua, naga melintasi lautan,
Teriak David lagi, dan pedang pembunuh naga di tangannya berubah menjadi naga raksasa, menyerbu ke arah Master Istana Kelima. Naga itu memancarkan aura yang kuat, membakar udara kemanapun ia lewat, memancarkan cahaya yang berapi-api. Wajah Master Istana Kelima tampak serius. Ia segera membentuk segel tangan, memanggil gunung abadi raksasa, yang memancarkan cahaya warna-warni dan terbang menuju naga itu. Naga dan gunung itu beradu dengan raungan yang memekakan telinga, mengirimkan gelombang kejut dahsyat lainnya yang menyapu. Tanah di dalam aula retak akibat gelombang kejut, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Master Istana Kelima merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar, dan ia terlempar kembali, memuntahkan seteguk darah. David juga terkena dampaknya, sedikit terhuyung, tetapi tidak terluka parah. Aku tidak menyangka kau memiliki ilmu pedang sekuat itu, tapi kau tetap tidak bisa mengalahkanku hari ini. Master Istana Kelima menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Matanya penuh kegilaan, seolah-olah ia akan menggunakan sisa tenaganya untuk melawan David sampai mati. Wajah David muram, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, seolah ia bisa merasakan semangat juang tuannya. Mari kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu hari ini. Setelah mengatakan itu, ia kembali menggunakan keterampilan tubuhnya dan bergegas menuju Master Istana Kelima. Kali ini, kecepatannya lebih cepat dan kekuatannya lebih kuat, seolah-olah ia ingin mengalahkan Master Istana Kelima sepenuhnya. Master Istana Kelima pun tak gentar. Ia mengayunkan tangannya dengan cepat, melepaskan jurus-jurus magis yang dahsyat bak badai yang mengamuk ke arah David. David meliuk-liuk di antara sihir, pedang pembunuh naganya berayun tanpa henti, menembus setiap jurus. Ketika kedua pria itu mendekat lagi, mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Ilmu pedang David sempurna. Setiap tebasan mengandung kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah membelah gunung dan menghancurkan batu. Sementara itu, tinju Master Istana Kelima begitu ganas dan kuat. Setiap tebasan mengandung energi surgawi yang dahsyat hingga seolah mampu menghancurkan gunung. Keduanya beradu sengit di aula, bayangan pedang dan tinju saling bertautan dalam pertunjukan yang memukau. Seluruh istana keenam mulai runtuh akibat benturan tersebut, bahkan gunung itu sendiri tampak runtuh. Master Istana keenam, Jin Fu, yang terluka, melarikan diri, dikawal oleh anak buahnya. Humazi juga menjauh, takut terjebak dalam baku tembak. Kedua pria itu terlibat dalam pertarungan sengit, melepaskan energi yang luar biasa. Jika terjebak dalam baku tembak, dengan kekuatan Humazi saat ini, kemungkinan besar ia akan langsung musnah. Teknik pedang awan mengalir, jurus ketiga, naga menunggangi langit. Teriak David, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebuah bayangan pedang raksasa membubung tinggi ke angkasa, seakan menembus langit. Dengan kekuatan yang dahsyat, bayangan pedang itu menebas ke arah Master Istana Kelima. Wajah Master Istana Kelima memucat saat merasakan kekuatan pedang yang dahsyat itu. Namun ia tidak gentar. Sebaliknya, ia menyalurkan seluruh energi abadinya, membentuk pusaran energi abadi yang luas di hadapannya. Pusaran itu berputar terus-menerus, memancarkan daya hisap yang dahsyat yang seakan menarik segalanya. Bayangan pedang dan pusaran itu bertabrakan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu bagaikan badai, menghancurkan segala sesuatu di aula. Master Istana Kelima merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat, dan ia terhuyung mundur lagi, memuntahkan seteguk darah lagi. David juga terkena dampaknya, sedikit terhuyung, tetapi ia tidak jatuh. Dia melihat saat yang tepat, melesat, dan bergegas menuju Master Istana Kelima. Bab 5530 dari Perintah Kaisar Naga, Pantas Mati. Pada saat ini, Master Istana ke-6, Jin Fu, mengkhianati Master Istana ke-3. Bibir David sedikit melengkung, menunjukkan sedikit sarkasme. Ia berkata, "Oh, semua batu abadimu? Itu sedikit tulus. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Master Istana ke-6, Jin Fu, buru-buru berkata, Aku bisa membawamu ke gudang. Ada semua batu abadi di sana. Setelah kau mendapatkannya, biarkan aku pergi. David merenung sejenak dan berkata, "Baiklah, karena kau begitu tulus, aku akan mempercayaimu sekali ini. Tapi sebaiknya kau tidak main-main, kalau tidak, kau akan berakhir dalam situasi yang mengerikan." Master Istana ke-6, Jin Fu, mengangguk seolah-olah ia telah diberi amnesti. Tidak, aku akan membawamu ke sana dengan jujur." Setelah itu, Master Istana ke-6, Jin Fu,
memimpin David dan Humazi menuju gudang istana ke-6. Saat itu, istana ke-6 telah hancur, dengan dinding-dinding yang rusak di mana-mana dan bau terbakar yang menyengat di udara. Master istana ke-6, Jin Fu, berkelok-kelok di antara reruntuhan dan akhirnya tiba di gudang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu gudang. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan memancar dari gudang, memperlihatkan deretan batu abadi, putih, biru, dan ungu, yang memancarkan warna-warna yang memukau. Master istana ke-6, Jin Fu, memandangi batu-batu abadi. Itu, dengan sedikit keraguan di matanya, tetapi ia berhasil menahan diri dan berkata, "David, ini semua batu abadi yang kumiliki. Ambillah. Kuharap kau bisa menepati janjimu dan membiarkanku pergi." David memandangi batu-batu abadi itu, hatinya terasa sakit, tetapi ia tidak langsung meraihnya. Sebaliknya, ia tersenyum dingin dan berkata, "Master istana ke-6, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Semua adil dalam perang. Kau seharusnya mengerti prinsip ini, kan?" Mendengar ini, wajah Jin Fu, Master istana ke-6, langsung memucat. Matanya terbelalak saat ia berseru tak percaya, Kau benar-benar tidak menepati janjimu. Kau akan mati." David mendengus dingin dan berkata, "Master istana ke-6, kau telah melakukan banyak kejahatan dan pantas mati. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan mengirimmu ke ajalmu." Dengan itu, ia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang yang tajam melesat ke arah Jin Fu, Master istana ke-6. Mata Jin Fu, Master istana ke-6, terbelalak ngeri. Ia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang langsung menusuk tubuhnya. Ia menjerit dan perlahan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari luka-lukanya, menodai tanah di bawahnya hingga merah. Humazi memandangi mayat Jin Fu, Master istana ke-6, dan dengan ragu bertanya, "David, bukankah kita terlalu kejam?" David menatap Humazi dan berkata dengan tegas, "Tuan Hu, berbelas kasih kepada musuhmu sama saja dengan kejam terhadap dirimu sendiri. Master istana ke-6 telah melakukan banyak kejahatan dan pantas dihukum mati. Lagi pula, kita telah mengambil batu abadi miliknya, dan dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Jika kita melepaskannya, dia pasti akan membalas dendam pada kita suatu hari nanti. Karena itu, hanya dengan membunuhnya kita bisa merasa tenang." Humazi mendengarkan kata-kata David, mengangguk, dan berkata, "Kau benar, aku terlalu memikirkannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan batu abadi ini?" David melihat batu abadi di gudang dan berkata, "Batu abadi ini sangat penting bagi kita. Kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita. Namun, tempat ini tidak lagi aman. Kita harus segera pergi." David dan Humazi mengumpulkan semua batu abadi dari gudang dan segera meninggalkan reruntuhan istana ke-6. Mereka menemukan tempat yang relatif aman, dan David mengambil pagoda penekan iblis. Pagoda itu memancarkan cahaya misterius, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Kemudian, ia memasukkan semua batu abadi ke dalam menara penekan iblis. "Guru Hu, mari kita masuk ke menara penekan iblis untuk berlatih. Aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Kita bisa cepat meningkatkan kultivasi kita di sini."